Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Ketika umur saya 40 tahun, Ustadz Imam Maliki, guru saya di bidang olahraga pernapasan Tedas Indonesia, dan juga guru ngaji saya, Ustadz Alim, sebulan sekali sejak tahun 1992 tanggal 14 November menyatakan ke saya, Rahmat, umur kalau sudah umur 40 tahun harus membiasakan atau harus melakukan sholat malam, sholat tahajud yang 11 rakaat itu. Di dalam Al-Quran kan disebutkan kita harus sholat malam sepertiga malam terakhir, berarti jam 2, jam 3 dini hari atau menjelang subuh. Begitu, afdolnya begitu. Sejak jam 12, jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, paling lama setengah 4. Ya, setengah 4, karena setengah 5 udah subuh gitu. Afdolnya juga setelah kita sholat isya kemudian tidur. Sholat isya kan taruhlah sampai jam 8 malam, kemudian tidur tuh jam 9 malam, tidur, bangun dah tuh jam 1 atau jam 2, jam 3. Jadi afdolnya sholat malam itu, sholat tahajud itu setelah tidur dulu gitu, afdolnya. Tapi pada kenyataannya, realitasnya, manusia ini kan, kita manusia Bani Adam mempunyai kelemahan fisik, apalagi usia saya seperti sekarang umur 69 tahun. Ya, udah tua ya, udah kayak kakek, udah hampir kepala 7 gitu. Udah punya cucu. Udah banyak hidup yang dilalui asam garam itu. Artinya sudah mempunyai banyak kelemahan, terutama kelemahan fisik, tenaga, power fisik, tenaga otot kurang gitu. Nah, ini saya kaitkan dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berdialog dengan Umar bin Khattab. Nah, ini kejadiannya apakah Rasulullah masih hidup atau sudah meninggal? Mungkin masih hidup, Rasulullah masih hidup. Jadi isi dialog Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab ini masalah sholat malam, masalah sholat tahajud yang tadi saya katakan tadi itu. Ya, saya tambahkan lagi, ya, pada satu sholat malam itu, sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke bumi gitu. Bla 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 bla. Kemudian pada saat itu orang-orang yang bertahajud atau sholat malam itu, doa-doa orang-orang yang sholat malam itu, sholat tahajud itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sampai turun ke bawah. Nah, kemudian diceritakan juga dari ilmu kalam atau ilmu filsafat atau ilmu apa begitu. Kalau Allah turun ke bumi, jadi yang tinggal di ars itu siapa? Allah nggak di sana dong gitu. Nah, kalau menurut saya dalam mengartikan ini jangan seperti itu. Itu kan bahasa kita, katakanlah bahasa Indonesia supaya kita paham gitu. Allah itu tidak seperti makhluk, dia turun ke bumi gitu. Jadi kayak seperti makhluk, jogrogan manusia turun ke bawah ke bumi.
Jangan diartikan seperti itu. Ini kan cuman bahasa gitu ya. Ya bisa aja bukan jogrogan Allah yang turun. Kalau jogrogan makhluk, enggak, sedangkan Allah tidak sama dengan makhluknya, dia pencipta gitu. Tapi kita bahasakan dengan bahasa kita supaya kita paham gitu. Jadi bukan jogrogan yang turun, mungkin kekuasaannya, apalagi keagungannya, ketuhanannya sebagai Allah itu, artinya itu semacam kualitas gitu ya, derajat atau apa begitu, sehingga itu sholat yang 11 rakaat di waktu malam sepertiga malam terakhir itu, atau sholat tahajud itu dimuliakan Allah seperti itu gitu. Seolah-olah Allah itu turun ke bumi untuk menyaksikan orang yang sore ya, ada-ada aja. Alhamdulillah. Itu jangan diperdebatkan ya, jangan didebatable dan sebagainya ya. Kita kan manusia, punya pemikiran gitu. Ya kalau memang Allah itu bukan turun kayak manusia turun ke bumi gitu ya, ya jangan diartikan begitu gitu. Masih banyak arti yang lain tadi tuh. Iya, mungkin kekuasaan yang turun, pengawasan yang turun, kemuliaan yang turun, bla 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 bla. Susah juga sih kadang-kadang manusia cerewet gitu, bawel gitu. Masalah ini aja dipertengkarkan, diperdebatkan. Dia mau turun jogrogan ya ngapa sih gitu ya. Ya bukan berarti dia alas itu singgasana Allah itu kosong gitu. Bandel banget sih, apa aja mau dikepoin gitu. Astagfirullah, kagak habis-habis, ini gak maju-maju Islam kalau begini gitu. Pokoknya sholat malam itu penting gitu, sampai Allah itu menyaksikan gitu, khusus gitu. Kenapa sih? Secara logika, karena orang lain pada tidur. Katakanlah orang sedunia ini tidur, dan di depan lagi nih kalau saya bilang manusia sedunia tidur, ya secara logika kan ketika malam di belahan dunia itu lagi malam gitu, biasanya orang pada tidur tuh, tidur karena kecapean lah, malam macem-macem lah gitu. Tapi dia nggak tidur, dia sholat malam 11 rakaat. Demi apa? Demi berdialog pada Allah, demi munajat kepada Allah, demi merendahkan diri kepada Allah, demi menyembah kepada Allah, demi mensucikan dirinya, bla 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 bla, banyak dah demi-deminya itu. Wajar dong Allah menghormatinya dengan mengabulkannya gitu. Walaupun akhirnya nggak dikabulkan juga di dunia, tapi nanti di akhiratnya disimpan mungkin gitu. Bla 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 bla. Yang mau saya ceritakan ini tentang dialog Khalifah atau dialog Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab tentang sholat malam gitu. Kalau Umar bin Khattab kan saklek ya. Kalau dia bilang sepertiga malam terakhir, ya dikerjakan sepertiga malam terakhir gitu. Kenapa gitu? Secara logika dan secara realitasnya. Karena tubuh Umar bin Khattab ini keker, atletis, kuat, jago, jawara, bla 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 bla. Jadi sanggup dia gitu. Dia tidur dulu setelah Isya. Kemudian bangun sepertiga malam terakhir. Dia lakukan begitu seterusnya, apa ya, akhir hayatnya. Itu Umar bin Khattab. Tapi Abu Bakar Siddiq nggak seperti itu. Dia tidak termasuk dengan kekuatan badannya, fisiknya. Dia nggak, kata dia sendiri, dia itu lemah gitu. Nggak sejago, nggak sekuat Umar bin Khattab. Jadi dia beristihad gitu. Atau ini sunnah sahabat begitu. Kita boleh ngikutin sunnah sahabat. Kalau saya nih, kata bahasa kita, bahasa orang Ulu Jami, wahai Umar, kalau saya tidak bisa melakukan sholat malam itu sepertiga malam terakhir, seperti jam 1, jam 2, jam 3 yang enak-enak. Orang lagi pada tidur, lagi nyenyak-nyenyak tidur karena kecapean tadi kerja keras pada siang harinya, nyari maisha, nyari kehidupan, nyari nafkah dan sebagainya, bekerja
gunting tulang, bating tulang dan sebagainya gitu. Jadi kecapean dia gitu. Orang tuh banyak gitu. Jadi malam itu untuk tidur full gitu. Mungkin baru jadi 9 malam sampai jam 5 pagi atau setengah 5 menjelang subuh gitu. Orang pada begitu tuh, lagi asik-asik tidur tuh. Kalau Umar kan bangun jam 2, jam 3 sholat malam. Bahkan sampai menjelang sholat subuh. Bisa mulai sholat subuh berjamaah gitu. Tapi ke khalifah, bukan khalifah. Abu Bakar As-Siddiq saat itu belum jadi khalifah mungkin. Abu Bakar As-Siddiq itu nggak sanggup begitu, dia lemah, takut lolos, sholat malamnya lolos gitu. Ya memang sih bisa terbangun pada waktu subuh, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi gitu. Jadi cuma dapatnya sholat subuhnya doang berjamaah gitu. Sholat malamnya lolos karena badannya lemah. Dia kalau tidur jam 9 malam bablas itu sampai subuh. Ya bisa juga kadang-kadang bangun gitu jam 3, jam 2, setengah 3. Ini secara logika nih. Tapi itu takut banyak lolosnya nanti, dia nggak sanggup bangun tengah malam gitu. Akhirnya beristihad. Dia kadang-kadang begitu. Dia sholat malam itu bukan setelah tidur gitu. Sebelum dia tidur jam 8, jam 9 malam itu dia laksanakan sholat malam. Secara logika lagi bisa juga tuntas 11 rakaat, bisa juga separoh gitu. Ada rakaat doang, atau 4 rakaat doang, atau 6 rakaat doang. Atau kalau ngeri dia nggak sanggup bangun malam, tengah malam, sepertiga malam itu, dikerjakannya semua sampai witir. Atau ditinggalkan witirnya 3 rakaat atau 1 rakaat. Atau semua ya kerjakan witirnya juga. Dan itu saya alami itu. Kalau saya mengalami lolos sholat malam, nah ini menurut saya bahaya. Ini nggak beres. Kalau lolos terus begini gimana ya, kan berkurang nilai. Kalau kita mengejar nilai rapot itu berkurang. Nggak dapat nilai 9, 8, 7, 6. Kan kita berusaha 6 ke atas gitu. Kalau perlu nilai 9-nya itu lebih banyak. 5 misalnya. Ya jangan sampai cuma 1. Itu masalah keduniaan seperti itu. Masalah akhirat pun seperti itu. Sholat malam gitu. Kita berupaya gitu. Jangan sampai dalam malam-malam itu kita selolos tidak mengerjakan sholat malam gitu. Itu saya rasakan, Pak. Saya jajal, saya coba, saya eksperimen. Oh ternyata benar kata khalifah yang akhirnya jadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini. Bagi orang yang fisiknya, jasmaninya, jisimnya, lahirnya itu kurang kuat, bahkan imannya kurang kuat, itu tolong kita sholat malam kagak apa-apa setelah sholat isya gitu. Bahkan di musola atau di masjid. Kalau di sholat malamnya itu di rumah bisa kelewat lagi, lolos lagi gitu. Emang mencuri itu hal-hal yang berdosa. Hal yang pahala-pahala pun kita harus pandai mencuri waktu, mencuri kesempatan, mencuri apalagi supaya kita berhasil gitu, mendapat pahala itu, berhasil menjalankan syariat itu, berhasil menjalankan sunnah Nabi itu gitu. Jadi begitu. Jadi kalau Khalifah Abu Bakar itu tidak wajib atau tidak sunnah muakkadah sholat malam yang 11 rakaat itu setelah tidur dulu, bangun tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Dia kerjakan di awal waktunya gitu. Atau dia menjelang tidur jam 9 atau jam 10, dia udah selesai ngerjain tuh 11 malamnya gitu. Sehingga dia tenang nanti tidur. Walaupun akhirnya bablas sampai jam menjelang azan subuh gitu. Dia tuh tenang karena udah selesai mengerjakan tadi sebelum dia tidur gitu. Coba bayangin kalau dia bangun menjelang subuh, pas azan subuh, dia belum melaksanakan sholat malam, berarti kan dia gagal. Dia lolos. Dia tidak berhasil menegakkan sholat muakkadah, sholat sunnah muakkadah yang bernama sholat malam. Itu yang bisa sampaikan kepada saudara-saudara, kepada saya sendiri yang pernah mempraktekkan masalah ini. Dan saya insya Allah berusaha terus untuk sholat malam.
bukan menjadikan bahwa sholat wajib itu menjadi 6, 5 menjadi 6, bukan. Itu salah orang ngomong begitu. Nggak pernah tuh saya mendengar ceramah kiai, ustadz ngajar ngaji atau ceramah sholat itu menjadi 6 waktu gitu. 5 waktu sholat wajib, ditambah lagi yang ke-6 itu sholat malam. Enggak begitu gitu. Enggak pernah Nabi mengatakan menjadi begitu gitu. Itu semua salah satu sholat sunnah muakkadah gitu. Sayoganya umat Islam seperti itu. Nanti digambarin tuh orang Islam itu. Jadi kalau pada waktu malamnya dia sholat, dia menyembah Allah, berzikir, baca Quran dan sebagainya, kemudian siang harinya dia mencari nafkah atau berjuang fisabilillah atau berjihad, berperang menghadapi lawan-lawan musuh-musuh yang membahayakan umat Islam, membahayakan Islam. Itulah gambaran orang Islam seperti itu. Jadi saya tambahkan terakhirnya bahwa umat Islam dia berdiam diri aja, dia pasif saja dapat pahala. Apalagi dia berjuang betul di siang hari untuk maisha mencari nafkah atau berjuang fisabilillah dalam segala profesinya atau berjihad di medan perang. Itu di siang hari Pak, habis sholat subuh sampai maghrib gitu kan. Kemudian malam harinya diisi selain sholat waktu maghrib dan isya dan juga subuh juga melakukan sholat sunnah yang 11 rakaat gitu. Itu loh gambar orang Islam yang baik, seperti pohon yang tinggi gitu, yang buahnya banyak, pohonnya rindang, akarnya menghunjam ke bawah sedalam-dalamnya, nggak gampang ditumbangkan oleh angin badai dan sebagainya. Itulah gambaran orang mukmin gitu. Jadi malamnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siangnya itu berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah wa iyyakum minal faizin amin. Akhwana wa iyyakum fi zumratil mu'minin wal muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى